ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan mengingatkan kepada jemaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa, karena dengannya akan menjadi sarana kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu yang kita jalani di bulan yang mulia ini telah menghantarkan kita pada pertengahan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita selama bulan Ramadan ini diterima dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada kesempatan yang mulia ini yakni Ramadan dan Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Rasulullah mengabarkan kepada umatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, yakni bulan yang penuh keberkahan. Di antara bentuk keberkahan dari bulan Ramadan yakni bulan yang diturunkannya permulaan Al-Qur'an. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Syahrul Ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut surat Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan secara gamblang Syahrul Ramadana unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang pertama diturunkannya Al-Qur'an. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna tersebut. Anzalallahu al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an minal lauhil mahfuz, dari langit yang ketujuh yaitu Lauhul Mahfuz, ila sama'id dunya, yaitu ke langit dunia Baitul Izzah, jumlatan wahidatan, secara menyeluruh. Awal permulaannya diturunkan pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan setelah berikutnya, summa anzalahu mufassalan lihasabil waqi bi 20 wa 30 sana. Kemudian setelah itu diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa yang dialami Rasulullah dan umatnya di 20 wa 30 sana, selama 23 tahun. Kita ketahui Rasulullah berdakwah 20 tahun ketika diangkat menjadi nabi, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu diturunkannya Al-Qur'an ini memiliki tujuan yang utama, yakni hudal linnas. Jadi kata Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang ditunjukkan ini, yang diturunkan ini sebagai huda, sebagai petunjuk, pedoman, wa bainatin minal huda wal furqan, dan sebagai suluh penerang yang menjelaskan umat manusia untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu semua telah diatur di dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 keutamaan dan keistimewaan dari peristiwa diturunkannya Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang pertama bahwa Al-Qur'an diturunkan pada waktu yang mulia, yakni bulan Ramadan. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita memberikan keterangan bahwa mari di bulan Ramadan ini kita memperbanyak untuk tilawah Al-Qur'an, memperbanyak untuk mengkaji Al-Qur'an, dan begitu pula untuk mensyiarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para salafus saleh, para ulama terdahulu telah memberikan contoh dan teladan yang terbaiknya. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Qur'an dalam bilangan hari, ada yang 2 hari seperti Ibnu Qutadah, ada yang 3 hari, dan ada yang 60 kali dalam satu bulan, yakni Imam Syafi'i rahimahullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi dijelaskan, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Kelak puasa dan Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi hambanya di hari kiamat kelak. Al-Qur'an akan berkata kepada Allah, dengannya dia di dunia membaca Al-Qur'an, maka aku akan memberikan syafaat untuknya, maka Allah mengizinkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang kedua terkait tentang diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhususan yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika mukjizat ini diturunkan kepada Nabi, itu bukan hanya sebagai bentuk mukjizat dan ketakjuban untuk diri Nabi, tapi untuk amal soleh kepada umat-umatnya. Hadirin yang kita ketahui bersama, kalau kita menjumpai mukjizat Nabi-Nabi yang lain, itu hanya semata untuk memperlihatkan sebagai wujud dari kerasulannya. Sebagai contohnya kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat untuk diselamatkan dari kobaran api yang dahsyat. Pun demikian Nabi Musa alaihi wasallam mampu diberikan kemampuan melalui tongkatnya untuk membelah lautan. Tapi hanya sekitar itu saja. Apakah dengan mukjizat itu menjadikan pengikut nabi-nabi tersebut mendapatkan pahala? Tentu tidak. Itu merupakan kekhususan untuk mewujudkan tentang kemahakuasaan Allah terhadap Rasulnya. Tapi lain dengan Nabi Muhammad SAW, ketika dijadikan Al-Quran sebagai mujizat utamanya, maka umatnya ketika mempelajarinya, ketika mengkajinya, ketika membacanya, itu akan mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Sangat luar biasa Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf yang dibaca di dalam Al-Qur'an itu pahalanya 10 kebaikan, terkhusus di bulan Ramadan pahalanya dapat dilipat gandakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga dari keistimewaan diturunkannya Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an diturunkan melalui wasilah malaikat yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Kita ingat Allah telah menciptakan ribuan malaikat, tapi yang dipilih adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril Allah muliakan daripada malaikat-malaikat yang lain, bahkan dijadikan sebagai panglimanya para malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril senantiasa mendekat Nabi di setiap malam bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Hadis ini menggambarkan bagaimana sosok malaikat Jibril secara khusus fi kulli lailah, pada setiap malam min Ramadan, pada bulan Ramadan, yalqahu, senantiasa menjumpai Nabi SAW. Tujuannya untuk apa? Fayadarisul Quran, dalam rangka mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khutbah singkat ini menjadikan diri kita lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga anak-anak kita, generasi-generasi muda kita menjadi generasi-generasi Qurani yang menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Ada satu hadis yang disampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, kelak Al-Qur'an akan menjadi penolong baik di dunia ataupun di akhirat secara khususnya. Ulama memberikan keterangan makna sahibul Qur'an, di antaranya ada dua makna yang paling spesifik kita terapkan bersama. Yang pertama, mulazimi tilawatihi wala amilina bihi. Yang dimaksud dengan sahibul Qur'an, mereka adalah orang yang gemar senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, senang untuk membacanya, senang untuk mentadaburinya. Dan yang kedua tentunya wal amilina, yaitu senang untuk mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran ini Allah berikan pelekat pada diri kita, sehingga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negeri kita dinaungi dengan nilai-nilai Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultani. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا
اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة